Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Adriansyah Prasetyo dari TI 001. Ingin menjelaskan tentang program yang saya buat dengan materi graf. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan secara rinci terlebih dahulu mengenai program yang saya buat ini. Jadi di sini ada beberapa yang saya bagi yang berdasarkan bagian-bagian penting. Yang pertama itu kan saya di sini ada header dan namespace. Nah, di sini tuh header ini tuh untuk paket-paket itu paket-paket yang ada di C++ gitu. Ya input streaming untuk operasi input output, ya streaming input input dan output, lalu paket vektor ini digunakan untuk menyimpan daftar tangga atau yang disebut itu agency list. Lalu di sini ada map atau paket map untuk memetakan simpul ke daftar tangga. Lalu di sini juga ada paket buaya gitu, yang digunakan dalam algoritma BFS untuk traversal. Nah di sini juga saya untuk mempermudah saya membuat program ini saya menggunakan namespace. Nah di sini namespace-nya itu memakai using namespace std gitu atau standarnya itu untuk menghindari penggunaan std yang berlebih di depan fungsi seperti cout, in dan lain-lain. Nah di sini juga saya menjelaskan untuk definisi kelas grafnya. Nah di sini tuh ada agency list nih, suruh data untuk menyimpan graf nih di sini, yaitu di kelas ini. Plus di sini juga ada map kan, map terus vektor agency list. Nah itu untuk representasi agency listnya gitu, mempresentasikan setiap simpul sebagai kunci ya atau int itu, kuncinya itu int dengan nilai berupa daftar tetangga yang nanti diisi manual oleh kita gitu. Lalu di sini juga di bagian public ini tuh fungsinya itu menambahkan edge gitu, edge ke dalam grafnya. Jadi menambahkan koneksi atau edge antara simpul U dan V. Di antara simpul U kan saya di sini mengunci simpul U dan V. Jadi memakai juga bool untuk mengetahui apakah itu benar atau salah, true atau false gitu. Jadi jika grafnya tidak berarah atau stretch gitu, itu sama dengan false gitu. Kalau tidak berarah, koneksi juga ditambahkan dari V ke U gitu. Lalu di sini juga ada parameternya juga. Nah parameter ini U dan V ini itu simpul awal dan akhir dari sebuah edge-nya. Jadi edge itu juga menentukan apakah graf berarah atau tidak. Jadi defaultnya itu tidak berarah nih, defaultnya itu tidak berarah. Kalau defaultnya itu tidak berarah. Nah selanjutnya ini saya akan membahas tentang cara menampilkan agency list-nya. Di sini program saya yang di bagian void display ini itu tuh untuk mencetak agency list dari graph gitu. Dan juga di sini juga buat iterasi untuk ngelakuin pada setiap simpul atau node di agency list gitu. Nah juga di sini juga tuh untuk tetangga dari setiap simpul dicetak dalam bentuk daftar gitu, dalam bentuk daftar. Nah selanjutnya ini adalah pencarian BFS atau Bridge First Search gitu. Ini fungsi BFS ini itu untuk melakukan traversal graph secara berlapis mulai dari simpul start gitu. Langkah-langkahnya BFS ini adalah yang pertama itu masukkan simpul awal ke dalam antrian Huawei dan tandai sebagai telah dikunjungi. Jadi ditandain gitu. Lalu yang kedua ini ambil simpul dari antrian cetak dan ditambahkan semua tetangganya yang belum dikunjungi ke dalam antrian tersebut. Yang ketiga ini ulangi hingga antrian tersebut itu kosong. Itu fungsi dari BFS reversal.
Tuh, jadi nanti input outputnya nanti saya bahas di akhir untuk dari input dan outputnya. Dan di sini yang terakhir ini adalah fungsi utamanya atau fungsi main. Ini fungsi utamanya hingga akhir. Yang pertama-tama tuh ada cara input edge-nya. Di sini input edge-nya itu meminta edge-nya, jumlah edge-nya atau yang disebut 6 edge gitu. Yang di sini kan saya beri inisialnya itu 6 edge di sini. Misalnya 6 edge dan tipe grafnya atau direct gitu, tipe grafnya teori namanya itu. Jadi di out ini nanti muncul masukkan jumlah edge-nya, edge yang mau kalian masukin itu berapa gitu, nanti ada contohnya. Dan outputnya ini menampilkan agency list-nya dan menampilkan hasil traversal BFS-nya yang tadi saya jelaskan gitu, dari simpul awal yang dimasukkan pengguna gitu. Nah, selanjutnya saya ingin membahas dulu nih, apa sih maksud program yang saya buat ini gitu. Maksud dari program tersebut tuh untuk mempresentasikan dan melakukan operasi dasar pada struktur data graph. Jadi ini digunakan untuk mempresentasikan hubungan atau koneksi antara objek. Program ini memiliki beberapa hal penting sih. Yang pertama itu udah pasti ya, representasi graf gitu. Program ini memungkinkan Anda untuk ngebangun sebuah graf gitu berdasarkan input manual baik atau kayak misalkan berarah gitu, direct maupun kayak undirect gitu, tidak berarah. Jadi representasi ini menggunakan agency list gitu. Tadi agency list sudah dijelaskan. Lalu di sini juga maksud dari program yang saya buat ini yang kedua ini untuk operasi dasar paragrafnya gitu, biar mengerti tentang operasi dasar paragraf. Kayak contohnya ini penambahan edge gitu, terus reversal BFS tadi saya jelaskan gitu. Nah, yang ketiga ini, beberapa yang penting ini nih ada, jadi itu buat aplikasi nyata graph gitu, graph. Jadi graph ini kan sering digunakan untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata. Program ini kan memberikan gambaran dasar bagaimana struktur dan reversal graph bekerja yang relevan. Kayak aplikasi contohnya ini jaringan komputer gitu, representasi hubungan antar angka, terus pemetaan dan navigasi, representasi jalan kota dan rute-rute kayak busway gitu, kayak rute-rute, terus kayak di jaring sosial, representasi hubungan antar pengguna kayak di WA tuh chat-chatan gitu. Nah, terus juga ada juga kayak pencarian jalur terpendek gitu, apa kayak algoritma seperti Dijkstra atau A yang menentukan jalur optimal gitu. Nah, jadi kesimpulannya maksud utama dari program ini itu yang pertama ini mempelajari konsep dasar graf, di kayak representasi, reversal, terus dan pengelolaan graf. Terus juga yang kedua ini mempresentasikan algoritma dasar seperti BFS gitu, dan memahami bagaimana kayak simpul dan sisi yang harus dihubungkan. Lalu yang terakhir meningkatkan kemampuan berpikir algoritmis gitu. Jadi kayak kita tuh memahami logika traversal dan pemrosesan data yang saling terkait gitu. Nah, lalu selanjutnya kita ulang. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan eksekusi untuk mengetahui cara input dan outputnya itu seperti apa. Oke, di sini kita pertama-tama run dulu. Nah, di sini tuh outputnya itu dia meminta untuk masukkan jumlah edge-nya atau kayak jumlah itunya apa namanya yang tadi itu edge koneksinya, koneksinya. Nah, kita di sini kita ambil contoh aja, yaitu kita mesin 5. Nah, di sini dia meminta untuk apakah graf ini berarah. Kan yang tadi itu kita belum menyimpulkan kalau ini itu tidak berarah ya. Jadi kayak tidak berarah itu false atau tertulis di sini. Nah,
sini ini nih, jadi itu dia meminta untuk memasangkan simpul di input satu persatu nih, memasangkan kayak contohnya ini, kayak ini contohnya saya masukin dulu ya input satu-satu, terus satu tiga, empat, terus lanjut ke teman-teman, terus nama SMKP ini sudah diambil. Oke. Nah, di sini sudah keluar outputnya, yaitu agency listnya nih dari satu ini nih. Jadi satu ini nih menjelaskan kayak agency list ini dari graph dibangun berdasarkan input nih, berdasarkan input nih, dan input. Nah, jadi apa namanya hasilnya itu nanti di traversal, makanya kita nih diminta simpul awal untuk PNS itu berapa. Oke, di sini kita masukin angka 1. Biar nanti output agency listnya ini traversal ini berurut gitu. Jadi kalau kita udah masukin 1, nah hasilnya itu berurut. Tuh. Seperti ini output dan inputnya. Jadi kesimpulan dari penjelasan saya tadi itu, ya definisi grafnya itu, graf itu adalah struktur data yang mempresentasikan hubungan antar elemen atau yang disebut simpul atau node gitu. Jadi setiap simpul dapat dihubungkan dengan simpul yang lain melalui garis penghubung atau yang disebut sisi atau edge. Nah, graf ini kan dapat berbentuk direct atau berarah atau arah yang sisi ditekankan, terus juga indirect itu arah sisi yang tidak diperhatikan atau yang tidak berarah. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya tentang materi graf dan program saya ini. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan dari video penjelasan saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.